Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Irene Keisha dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Tritunggal. Jadi Tritunggal pertama kali dipakai oleh salah satu tokoh gereja atau bapak gereja yang bernama Tertullianus ketika sedang membaca Alkitab atau mempergumulkan Alkitab. Dia menemukan 3 pribadi Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang biasa disebut Trinity atau Tritunggal. Sehingga Tritunggal adalah 3 pribadi Allah dalam satu hakikat yang sama, yaitu Tuhan. Tritunggal juga dibuktikan pada Ulangan 6 ayat 4 dan 1 Timotius 1 ayat 17 yang dimana diartikan bahwa Allah itu Esa, dimana Esa dalam bahasa Ibrani artinya adalah kesatuan, bukan satu atau tunggal. Jadi Allah Bapa bukan Allah Anak terdapat pada Yohanes 8 ayat 16, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus terdapat pada Kisah 10 ayat 38, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa yaitu terdapat pada Yohanes 14 ayat 26. Tetapi mereka semua adalah 3 pribadi dalam satu hakikat yang sama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agneswati Elizabeth Sinaga. Selanjutnya saya akan menyampaikan bukti kebenaran Tritunggal dalam Alkitab. Nah, sebelumnya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Tritunggal tidak ada artinya jika kita cari di dalam Alkitab. Tetapi 3 pribadi Tritunggal itu mengisi Alkitab. Nah, Tritunggal ini ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ini mereka setara atau sederajat, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, dengan satu esensi yaitu Tuhan. Tritunggal ini terdiri dari 3 pribadi. Nah, dapat kita lihat pada Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, selanjutnya pada Matius 28 ayat ke-19 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, dari dua Alkitab itu kita dapat melihat, kita dapat membaca, membuktikan bahwa bahwa Allah memiliki 3 pribadi, yaitu Tritunggal. Nah, selanjutnya Tritunggal juga atau ketiga pribadi ini memiliki atribut yang sama, yaitu kekal. Nah, kita dapat lihat dari dalam Mazmur 90 ayat 2. "Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah." Nah, dari ayat itu berarti Allah itu kekal. Nah, selain kekal, Tritunggal memiliki atribut yang lain, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kudus, dan Kasih, seperti pada Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, selanjutnya ketiga pribadi ini memiliki peranan yang sama, yaitu sama-sama menciptakan, sama-sama memelihara, dan sama-sama menyelamatkan. Peranan-peranan tersebut dapat kita lihat dalam Alkitab, yaitu yang pertama dalam Mazmur 102 ayatnya yang ke-26. "Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu." Di situ dari ayat tersebut dikatakan bahwa Allah Bapa menciptakan dunia. Nah, selanjutnya pada Kolose 1 ayat 16. "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Nah, di situ Allah Anak juga ikut menciptakan dunia. Selanjutnya pada Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Nah, pada ayat ini juga membuktikan bahwa Allah Roh Kudus ikut dalam menciptakan dunia. Nah, teman-teman, meskipun Allah memiliki ketiga pribadi, tetapi ketiga pribadi itu berbeda. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Allah Bapa bukan Allah Anak dapat kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 16.
Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, di situ tertulis bahwa Allah Bapa bukan Allah Anak. Nah, selanjutnya pada Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Nah, selanjutnya pada Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Bagi orang Kristen, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiga yang Esa yang disebut Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Perjanjian Baru menyatakan bahwa Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan mengindikasikan hal tersebut. Yesus sendiri berkata bahwa orang yang percaya kepadanya harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut Perjanjian Baru, Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Jadi, Alkitab menyatakan relasi yang unik, yaitu satu Allah, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam perkataan lain, Allah yang Esa adalah tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alkitab mengajari kita mengenal Tuhan yang Maha Esa adalah Allah Maha Pribadi tidak terbatas. Kehadiran Allah yang Esa namun Esa dalam kejamakan itulah yang dimaksud bahwa Allah Maha Pribadi. Dia bukan saja pribadi, melainkan Maha Pribadi. Ungkapan yang tepat dari Alkitab adalah Allah memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Jadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu atau yang Esa itu. Selanjutnya, prinsip memahami Tritunggal. Yang pertama, Tuhan itu Esa, satu esensi dengan tiga pribadi. Dapat dilihat pada Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi Esa itu dalam bahasa Ibrani adalah Echad yang berarti kesatuan. Nah, jadi tiga pribadi yang tadi, Bapa, Anak, Roh Kudus itu kesatuan. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua, Alkitab menunjukkan berkali-kali tentang tiga pribadi Tritunggal tadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tiga pribadi itu sudah ada. Jadi tiga pribadi itu sudah ada dari peristiwa penciptaan. Dapat dilihat pada Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita, ada kata kita. Nah, kita itu siapa? Ya tiga pribadi tadi. Nah, buktinya dapat kita lihat pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ketemu untuk pribadi yang pertama. Kemudian Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ketemu untuk pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Kemudian Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kata berfirmanlah Allah itu adalah pribadi yang kedua, atau Yesus Kristus. Kenapa bisa itu yang jadi kedua? Nah, bisa dilihat pada Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian pada zaman Perjanjian Lama, ketika penciptaan, Yesus yang menjelma menjadi manusia itu belum ada karena masih firman. Karena wujud asli Tuhan kita itu adalah roh. Kemudian baru di Perjanjian Baru menjelma menjadi manusia. Nah, jadi pribadi kedua itu turut serta dalam penciptaan. Jadi Tritunggal itu sama-sama menciptakan. Kemudian prinsip yang ketiga, Bapa bukan Anak,
Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka sama-sama Tuhan. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, dan Roh Kudus adalah Roh Kudus, tapi hakikatnya satu, yaitu Tuhan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu eksistensi dalam doktrin Tritunggal tidak bisa dijelaskan atau digambarkan secara tepat dan akurat, karena eksistensi Tuhan itu sulit kita gambarkan, bukan sesuatu yang tidak nyata. Tuhan itu nyata, makanya tidak ada satu ilustrasi yang tepat untuk menjelaskan Tritunggal. Ada banyak orang mengatakan bahwa Allah Bapa itu menciptakan, Allah Anak itu menyelamatkan, Allah Roh Kudus itu memelihara, seakan-akan mereka terpisah-pisah dalam pengertian sewaktu Allah Bapa menciptakan, Allah Anak tidak ada. Padahal kalau kita membaca Alkitab tidak seperti itu. Nah, jadi 3 pribadi itu sama-sama mengerjakan segala sesuatu, sama-sama menciptakan, sama-sama memelihara. Kemudian apakah dalam menciptakan manusia 3 pribadi ini terlibat? Ya, Allah Bapa dapat kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah Anak dalam Kolose pasal 1 ayat 16, Allah Roh Kudus dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Kemudian ketika pembaptisan Yesus, apakah Bapa ada? Ada. Terdapat di Matius 3 ayat 17, Anak di Matius pasal 3 ayat 16, Roh Kudus Matius 3 ayat 16. Kemudian ketika Yesus mati, apakah 3 pribadi itu ada? Ada. Bisa kita lihat di Ibrani 9 ayat 14. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa peranan mereka itu sama dan atributnya juga sama, yaitu kekal, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kudus, Maha Hadir, dan sebagainya. Kalau Bapa disebut Maha Kuasa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus pun juga begitu. Contohnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sama-sama memiliki atribut kekekalan. Dapat kita lihat di Alkitab Mazmur 9 ayat 2, Yohanes 1 ayat 2, Ibrani 9 ayat 14. Nah, makanya untuk memahami Tritunggal, prinsip keempat tadi semakin susah memahaminya, ya karena memang dia Tuhan. Dia sulit kita pahami karena itulah dia Tuhan. Makanya pengilustrasian apapun tentang Tritunggal itu tidak pernah bisa dengan tepat untuk menjelaskan Tritunggal. Kenapa? Ya karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu sesuatu yang sangat di luar dari kemampuan kita untuk memahami. Kita tahu bahwa materi Tritunggal adalah materi yang paling sulit dan paling banyak menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu, untuk memahami konsep Tritunggal, kita memerlukan Tuhan Yesus agar bisa memahami konsep dari Tritunggal yang bukan melalui akal budi dan logika kita. Yang pertama adalah Unitarianisme. Ajaran ini mengatakan Allah terdiri dari 3 unit, di mana unit Bapa dikatakan sebagai pencipta, unit Anak dikatakan sebagai makhluk ciptaan, dan unit Roh Kudus bukan sebagai pribadi atau hanya sebagai angin lalu saja. Lalu yang kedua ada Sabellianisme. Ajaran ini mengatakan Allah itu memang Esa, namun memiliki 3 pribadi yang berubah-ubah atau berganti-ganti. Pada saat perjanjian lama, dikenal sebagai Bapa, dan pada saat masuk perjanjian baru, berubah menjadi Anak, dan setelah Yesus naik ke sorga, berubah menjadi Roh Kudus. Dan yang ketiga ada Tritheism. Ini adalah ajaran yang paling sering orang-orang kemukakan, di mana ajaran ini mengatakan Allah itu ada 3, yaitu Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Lalu kita masuk ke beberapa ajaran-ajaran yang salah mengenai pribadi Yesus Kristus. Yang pertama ada Ebionism. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya manusia dan Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Dan yang kedua ada Docetism. Docetism ini merupakan ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan manusia, Yesus Kristus hanya Tuhan saja. Yang ketiga ini ada Arianisme. Arianisme ini hampir-hampir mirip dengan Ebionisme, di mana ajaran ini mengatakan bahwa mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi di dalam pribadi Yesus Kristus hanya ada unsur manusianya saja. Yang keempat ada Nestorianisme. Ajaran ini mengatakan bahwa mereka tuh menyangkal kesatuan natur ilahi dan natur manusia Yesus Kristus.
Jadi natur ilahi dan manusia Yesus terpisah dengan natur manusia. Yang kelima ada eutyhuanism. Ajaran ini mengatakan bahwa mereka menyangkal kesatuan natur ilahi dan natur manusia, Yesus Kristus. Jadi mereka beranggapan bahwa kedua natur itu sama, padahal natur keilahian dan natur kemanusiaan dapat dibedakan. Yang keenam ada Apolianism. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus Kristus adalah manusia. Namun bagi mereka kemanusiaan Yesus Kristus tidak terdapat roh. Roh hanya memiliki tubuh jasmani saja, di mana natur keilahian Yesus Kristus yang menghidupi atau menggantikan roh di dalam diri kemanusiaan Yesus. Jadi bagaimana dengan konsep yang benar mengenai Yesus? Nah, konsep yang benar itu mengenai Yesus adalah di mana Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Jadi kedua kodrat ini itu di dalam Yesus ini tidak dapat dipisahkan, namun juga tidak dapat diaduk juga. Misalnya setengah manusia atau juga setengah Tuhan gitu. Dalam kitab Injil kita bisa melihat kodrat manusia sejati Yesus muncul ketika Yesus lapar, Yesus marah, dan juga Yesus menangis. Kita bisa melihat juga kodrat keilahian sejati Yesus yang muncul ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus menghardik angin, dan lain-lainnya. Bisa kita lihat juga Yesus bertindak melalui kedua kodrat tersebut. Selama Yesus Kristus hidup di dunia ini 33 tahun, Yesus dengan kodratnya sebagai manusia hanya berada di satu tempat saja, yaitu bisa saja di Palestina, Yerusalem, dan sekitarnya. Yesus juga merupakan Allah sejati yang memiliki atribut Maha Hadir atau omnipresent, Maha Tahu omniscient, atau Maha Kuasa omnipotent. Meskipun secara kedagingan, Yesus Kristus hanya ada di sekitar Palestina atau Yerusalem, tapi secara ilahi, Dia adalah Tuhan. Dia ada di seluruh dunia ini. Jadi seperti dalam Yohanes 4:24 dikatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Dia tidak bisa diukur atau dipahami dengan bahasa teknis kita, karena Dia adalah Allah yang sejati dan tidak bisa diukur oleh angka. Oleh karena itu, jika kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan binasa. Oleh karena itu, kejarlah Tuhan Yesus secara pribadi, bukan karena warisan. Dan ini adalah beberapa ilustrasi-ilustrasi yang salah dalam memahami Tritunggal. Yang pertama adalah ilustrasi mengenai mangga. Ilustrasi ini mengatakan bahwa mangga terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit, buah, dan biji. Namun esensinya mangga ini satu, karena terdiri dari kulit, buah, dan biji. Yang kedua adalah ilustrasi dengan air. Ilustrasi ini mengatakan jika air dipanaskan maka akan menjadi uap, dan jika air didinginkan maka akan menjadi es, dan jika tidak diapa-apakan akan menjadi cair saja. Nah, air ini adalah satu esensi, namun uap dan es adalah 3 bentuk yang berbeda. Tentu saja untuk ilustrasi yang kedua ini adalah salah, karena Allah itu Tritunggal merupakan satu esensi dengan 3 pribadi, bukan 3 bentuk. Lalu yang ketiga ada ilustrasi dengan lilin 1, lilin 2, dan lilin 3. Di mana ilustrasi ini mengatakan ada satu lilin dinyalakan, lalu api dari lilin 1 menyalakan lilin yang kedua, dan lilin yang kedua menyalakan lilin yang ke-1. Ilustrasi ini salah, karena memang esensi satu. Namun ada 3 bentuk, yaitu lilin 1 dan lilin 1, lilin 2, dan lilin 3. Sedangkan Allah Tritunggal satu esensi dengan 3 pribadi yang berbeda, bukan 3 pribadi yang sama. Lalu ya ada yang keempat, ilustrasi mengenai Bunda Eta. Ilustrasi ini mengatakan bahwa Bunda Eta adalah sebagai anak, Bunda Eta sebagai istri, dan Bunda Eta sebagai mama. Ini merupakan ilustrasi yang salah, karena Bunda Eta dalam ilustrasi ini punya satu pribadi dan 3 peranan. Anak, di mana peranan tersebut adalah anak, istri, dan mama. Sedangkan Tritunggal merupakan satu esensi dengan 3 pribadi, bukan satu pribadi dengan 3 peranan.
Lalu yang terakhir adalah ilustrasi manusia atau biasa disebut dengan trikotomi. Ilustrasi ini sering disebut trikotomi karena manusia dipisah menjadi 3 pribadi, di mana trikotomi adalah roh, jiwa, dan tubuh. Ilustrasi ini tentu saja salah karena merupakan satu pribadi dengan 3 esensi, sedangkan Tritunggal satu esensi dengan 3 pribadi. Dan yang terakhir adalah ilustrasi manusia atau trikotomi. Jadi ilustrasi ini sering disebut trikotomi karena terdapat 3 esensi dalam manusia, di mana esensi tersebut adalah roh, jiwa, dan tubuh. Tentu saja ilustrasi ini salah karena merupakan satu pribadi dengan 3 esensi, sedangkan Tritunggal adalah satu esensi dengan 3 pribadi. Shalom, perkenalkan nama saya Lofi Princess Amadia Sembiring. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah Yesus adalah Tuhan. Jawabannya adalah iya, benar. Sesuai pada penjelasan Tritunggal memiliki satu esensi dengan 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki atribut yang sama sebagai Maha Kasih, dalam tanda kutip sama-sama kebenaran. Dan ada beberapa bukti pada ayat Alkitab seperti Kolose pasal 1 ayat 6 yang menyatakan, "Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya." Dan selanjutnya juga ada Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14 yang menyatakan, "Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Keberadaan Yesus bukanlah kebetulan, sebab Allah Bapa mengutusnya ke bumi, seperti pada Lukas 1 ayat 35. 1 ayat 35 yang menyatakan, "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lalu juga pada Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30 yang menyatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Namun kedua kodrat ini tidak bisa disatukan ataupun dipisahkan. Ada pula beberapa bukti mengenai kodrat Yesus sebagai manusia sejati seperti pada Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2 yang menyatakan, "Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus." Jadi Yesus bisa merasakan rasa lapar. Dan juga pada Lukas 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41 yang menyatakan, "Dengan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya." Dia itu bukti-bukti bahwa salah satu bukti bahwa Yesus itu manusia sejati. Lalu juga untuk kodrat Yesus sebagai Allah sejati pada Yohanes 1 ayat 1 menyatakan, "Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Dan dari situ kita tahu bahwa Yesus adalah Firman Allah dan Anak Allah. Begitu banyak pula bukti bagi kodrat Yesus Allah sejati. Salah satunya yaitu Markus 2 ayat 1-12 yang mengisahkan mengenai Yesus mengampuni dosa orang lumpuh. Maka dari itu kita bisa pahami bahwa Yesus
memiliki atribut Maha Hadir, Maha Tahu, dan Maha Kuasa. Secara ilahi dia ada di seluruh dunia. Jadi maka kita bisa simpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak ada, lahirnya kita hanya kebetulan, tidak ada maknanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.